Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Syukur kepada Allah karena cinta kasih-Nya telah menanti kita dan keluarga kita di hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudaraku, salah satu aktivitas yang kita lakukan sepanjang waktu adalah menilai apakah tidur kita semalam nyenyak atau tidak. Apakah busana yang kita kenakan nyaman atau tidak. Termasuk saat kita sarapan. Begitu suapan makanan menyentuh lidah kita, langsung kita menilai, lezatkah makanan itu? Menilai masih pada taraf netral, dalam arti menyatakan mana yang indah dan buruk, mana yang baik dan mana yang jahat. Menilai membantu kita sehingga tidak keliru memilih, sekaligus bisa tepat dalam bersikap. Dengan bisa menilai mana makanan yang sehat dan mana yang berbahaya buat kesehatan, maka Anda dan saya dituntun untuk memilih secara benar mana yang mestinya kita makan. Kemampuan menilai sangat membantu menentukan pilihan tepat. Tapi, menilai jangan jatuh pada sikap menghakimi. Saudaraku, orang yang menghakimi melihat orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Orang demikian tidak mau memahami hati, pikiran, dan jiwa orang lain. Dengan kata lain, tidak punya sikap empati, tidak mau merasakan dan memahami situasi orang yang dihakiminya. Mereka memposisikan lebih benar, lebih suci. Saudara-saudara, para pemimpin agama jatuh pada sikap menghakimi, padahal mereka sendiri tidak bersih-bersih amat. Mereka juga punya kekurangan. Bahkan dibandingkan dengan orang yang dihakiminya, mereka punya cacat dan kelemahan lebih besar. Tuhan Yesus memakai kiasan, yaitu selumbar dan balok. Selumbar itu seperti debu, gambaran benda kecil sekali. Sedangkan balok jelas kayu yang besar yang bisa menutupi penglihatan. Dan pemimpin agama itu sebenarnya ada balok di matanya. Saudaraku, ada seorang siswa sekolah dasar setiap hari masuk sekolah terlambat, dan sesuai disiplin yang dilakukan di kelasnya, maka setiap hari ia mendapat hukuman. Dia harus berdiri di depan kelas. Teman-teman sering membulinya karena itu. Di mata sahabat dan gurunya, siswa itu identik dengan malas dan tak disiplin. Suatu hari sang guru penasaran tentang siapa dan mengapa siswa itu selalu terlambat.
Sang guru menguntitnya saat pulang hingga sampai rumahnya. Barulah kemudian sang guru tahu anak itu tinggal bersama hanya dengan ibundanya yang lumpuh. Setiap hari dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, termasuk harus mengurus dulu ibunya sebelum berangkat. Membersihkan tubuhnya, menyuapi, dan memastikan semua rumah sudah beres. Itulah sebabnya banyak waktu menyitanya di pagi hari. Setelah itu dia berangkat sekolah. Tak heran dia selalu tiba terlambat. Sang guru terkesiap dan merasa malu. Selama ini dia sudah menghukum dan bahkan selalu berpikir buruk tentang siswa itu. Dia belum punya jalan keluar, tapi kini dia tidak menghakimi. Saudaraku, orang yang dihakimi ibaratnya sudah jatuh, ditambah tertimpa tangga pula. Terutama di kalangan yang sedang mengalami kesusahan, pergumulan hidup, dan ujian hidup lainnya. Jangan sampai sudah tidak menolong, tapi masih memberi beban tambahan. Betapa pedihnya seseorang yang tengah kesulitan, lalu ditambah lagi dihakimi. Saudaraku, sebagai orang beriman, kita tidak meniru tindakan yang melukai hati orang yang sudah terluka. Tugas kita berempati dan bersimpati, bukan menghakimi. Kita mengobati orang yang terluka, bukan menambah luka baru. Lebih baik mendampingi, menemani, dan mengajak bangkit kembali. Bagaimanapun, sikap dan tindakan menghakimi jelas kurang baik di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami berempati dan bersimpati daripada menghakimi orang yang menderita. Khususnya, kami ikut menolong saudara kami yang mengalami penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.